Angin malam berhembus pelan, menyapu dedaunan kering di halaman rumah kosong itu. Bayangan bulan yang samar menambah suasana seram di tempat yang dikenal warga sebagai rumah angker. Malam ini, Jaka kembali datang, kali ini bersama Rudy dan Lisa, sahabat-sahabatnya yang penasaran dengan cerita tentang Sinta. Jaka jawab dengan tegas, "Aku harus tahu alasan Sinta menampakkan diri. Dia memanggilku malam itu, dan aku merasa ada sesuatu yang belum selesai." Rudy menghela napas berat. "Baiklah, tapi kita harus hati-hati. Kalau ada apa-apa, kita langsung keluar." Ketiganya melangkah masuk ke dalam rumah yang pintunya sudah lapuk dimakan usia. Di dalam, aroma lembab dan debu menyambut mereka. Cahaya senter dari ponsel mereka bergantian menyinari ruangan yang gelap gulita. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki dari lantai atas. Lisa dengan suara bergetar, "Apa itu?" Jaka mengangkat tangan, memberi isyarat untuk diam. Ia berjalan pelan menuju tangga, diikuti oleh Rudy dan Lisa. Setiap anak tangga yang mereka pijak berderit, seolah memperingatkan mereka untuk mundur. Namun Jaka terus maju, dipandu oleh dorongan kuat untuk mengungkap misteri ini. Di lantai atas, mereka menemukan sebuah kamar dengan pintu yang sedikit terbuka. Jaka mendorong pintu itu perlahan, dan di dalamnya mereka melihat seorang wanita bergaun putih dengan rambut panjang menutupi sebagian wajahnya. Wanita itu duduk di sudut ruangan, memunggungi mereka. Jaka pelan panggil, "Sinta." Wanita itu perlahan menoleh. Wajahnya pucat, matanya kosong, tapi ada air mata yang mengalir di pipinya. Suara isak tangisnya terdengar lirih, memenuhi ruangan yang sunyi. Tanya Jaka, mencoba menahan rasa takutnya. "Kenapa kamu menampakkan diri kepadaku? Apa yang kamu inginkan?" Sinta menatap Jaka dengan sorot mata yang penuh kesedihan. "Aku tidak ingin menakutimu. Aku hanya ingin seseorang tahu kebenarannya," katanya dengan suara yang lemah. Tanya Jaka, "Kebenaran apa?" Sinta mulai bercerita. "Aku dibunuh di rumah ini. Orang-orang mengira aku bunuh diri, tapi itu tidak benar. Aku dikhianati oleh orang yang paling aku percayai. Mereka meninggalkanku di sini tanpa ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi." Lisa menutup mulutnya, tak percaya dengan apa yang didengar. Rudy mundur beberapa langkah, tubuhnya gemetar. Jaka, meski takut, tetap berdiri di tempatnya. "Siapa yang melakukannya? Bagaimana aku bisa membantumu?" Sinta jawab, "Dia masih hidup. Aku butuh kamu untuk mengungkapkan apa yang terjadi." Ada sebuah buku harian di kamar ini, di bawah lantai kayu. "Itu adalah buktiku." Jaka langsung memeriksa lantai kayu tempat Sinta menunjuk. Dengan sedikit usaha, ia menemukan sebuah papan yang longgar dan mengangkatnya. Di dalamnya ada sebuah buku harian yang sudah usang, tapi isinya masih bisa terbaca. Kata Jaka sambil membuka halaman-halamannya, Ini bukti semua yang terjadi." Saat itu, suara keras tiba-tiba terdengar dari bawah, seperti seseorang membanting pintu. "Kita tidak sendiri," bisik Rudy panik. "Kita harus keluar sekarang." Sinta menatap mereka dengan tatapan penuh harap. "Bawa buku itu. Tolong, ungkapkan kebenarannya. Aku hanya ingin kedamaian." Jaka mengangguk. "Aku berjanji." Ketiganya segera berlari keluar rumah dengan buku harian di tangan Jaka. Saat mereka menoleh ke belakang, sosok Sinta sudah menghilang, namun angin dingin malam itu seolah menyampaikan rasa terima kasihnya. "Kita harus menyerahkan ini ke polisi," kata Jaka sambil menatap buku harian itu. Meski perasaannya campur aduk, ia tahu ini adalah langkah pertama untuk mengungkap kebenaran yang sudah lama terkubur. Namun,
Mereka tidak menyadari bahwa orang yang bersalah atas kematian Sinta mungkin tidak akan tinggal diam. Bersambung ke part 3.